Di video kali ini kita akan melanjutkan dengan memperkenalkan fitur dan kegunaan dari Sheet yang ada di Duit Tracker Pro. Seperti yang kamu lihat saat ini, terbuka sebuah sheet bernama transaksi. Sheet ini berisi kolom-kolom dengan detail data, seperti tanggal, deskripsi, tipe transaksi, jumlah, subkategori, kategori, dan rasio budgeting 50-30-20. Di tabel inilah transaksi kamu akan disimpan rapih apabila kamu membuat transaksi melalui Telegram ataupun melakukannya secara manual. Di tab sheet berikutnya terdapat dashboard. Dashboard merupakan tempat di mana kamu akan melihat visualisasi transaksi berdasarkan data transaksi yang kamu input sebelumnya di sheet transaksi. Untuk menampilkan data, kamu harus memilih bulan dan tahun yang ingin kamu tampilkan datanya di sini. Selain itu juga kamu perlu mengisi target atau estimasi budget pengeluaran bulanan yang akan dikalkulasi dengan sistem budgeting rasio 50% pengeluaran, 30% keinginan, dan 20% investasi atau tabungan. Di sheet dashboard, kamu hanya bisa melakukan perubahan pada kolom yang berwarna biru ini. Hanya ada dua, date picker dan nominal target pengeluaran bulanan. Visualisasi data akan tampil lengkap dan atraktif apabila kamu rutin memasukkan transaksi harianmu. Seperti yang kamu lihat, di dashboard saat ini belum menampilkan data apapun karena kita belum memasukkan transaksi di sheet transaksi. Saya akan menjelaskan informasi apa saja yang ditampilkan jika terdapat data transaksi di sheet transaksi. Mari kita pergi ke sheet contoh data di bawah ini. Klik contoh data sampai terbuka jendela, lalu klik link. Akan terbuka sebuah dashboard dengan contoh data yang memiliki transaksi. Kolom yang berwarna biru, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah date picker dan nominal target pengeluaran bulanan yang perlu kamu isi. Hanya kolom inilah yang bisa kamu ganti ataupun ubah di sheet dashboard. Di baris atas, terdapat informasi mengenai total pemasukan, pengeluaran, sisa saldo, dan total transaksi yang masing-masing disertai persentase perbandingan perubahan versus bulan sebelumnya dari bulan yang terpilih di date picker. Di bawah sebelah kiri terdapat chart berwarna untuk memudahkan kamu melihat rasio pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada mini report yang berfungsi memberikan laporan singkat perihal kondisi keuanganmu. Di samping kanan kamu akan mendapatkan informasi jumlah pengeluaran harian selama 1 bulan berjalan dalam bentuk grafik. Di bagian sebelah kiri bawah, kamu akan mendapatkan informasi 21 pengeluaran tertinggi berdasarkan subkategori. Dilengkapi nama subkategori dan nominal pengeluarannya masing-masing. Terdapat juga informasi alokasi pengeluaran berdasarkan kategori dalam bentuk pie chart dan daftar 10 kategori pengeluaran tertinggi. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan daftar pengeluaran bulan ini versus bulan sebelumnya dengan data perubahan jumlah pengeluaran maupun persentase masing-masing subkategori. Lanjut di bagian bawah, kamu akan melihat daftar 10 subkategori pemasukan tertinggi di bulan terpilih. Juga lengkap dengan nama, subkategori pemasukan, dan nominalnya. Di sebelah kanan terdapat pie chart untuk kategori pemasukan beserta daftar pemasukan dan jumlah pemasukan. Kamu juga akan mendapatkan informasi perbandingan jumlah pemasukan bulan ini versus bulan sebelumnya berdasarkan subkategori. Lanjut ke bawah, di tabel ini kamu akan melihat informasi alokasi pengeluaran berdasarkan rasio 50-30-20 dengan lebih rinci. Setiap alokasi terdapat rincian nama subkategori pengeluaran dan nominal pengeluaran. Sedikit ke atas terdapat chart bar berwarna ungu. Ini adalah persentase penggunaan budget yang telah kamu gunakan terhadap nominal target pengeluaran yang kamu tetapkan di atas. Di bawahnya berisi informasi rencana dan realisasi penerapan budgeting rasio 50-30-20. Berapa jumlah alokasi yang seharusnya digunakan untuk pos-pos pengeluaran tersebut dan alokasi pengeluaran yang kamu gunakan sesungguhnya. Terakhir, pada bagian paling bawah dashboard, kamu akan mendapatkan informasi rata-rata pengeluaranmu dalam beberapa bulan terakhir dengan maksimal riwayat 6 bulan ke belakang. Terdapat tabel dan juga chart visualisasi. Itulah informasi yang akan ditampilkan di dashboard ini apabila kamu telah mengisi transaksi harianmu dan rutin melakukannya. Memahami informasi yang disajikan di dashboard ini akan memudahkan kamu dalam mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana. Tab selanjutnya terdapat subkategori.
Di sheet ini, kamu akan melihat daftar subkategori, baik pengeluaran maupun pemasukan. Data atau daftar subkategori akan tampil dan bisa dipilih di sheet transaksi apabila kamu memilih salah satu tipe transaksi, pengeluaran, ataupun pemasukan. Setiap tipe transaksi terdapat masing-masing kolom, yaitu subkategori, kategori, dan informasi tambahan lainnya. Khusus tipe transaksi pengeluaran terdapat opsi rasio budgeting 50, 30, 20. Bagaimana data subkategori ini tampil di sheet transaksi akan kita contohkan sebentar lagi. Sebagai informasi, konten atau data subkategori boleh diubah, ditambah, bahkan dihapus menyesuaikan preferensi atau kebutuhan keuanganmu. Panduan mengubah atau menambah subkategori akan dijelaskan pada video lainnya. Lanjut ke tab berikutnya, ada sheet kategori. Di halaman ini, kamu akan menemukan beberapa kategori sebagai induk dari subkategori tadi. Terdapat kategori untuk tipe transaksi pemasukan dan pengeluaran, menambah, mengubah, atau menghapus daftar kategori. Di halaman ini akan mempengaruhi data drop-down yang ditampilkan di sheet subkategori. Sebagai contoh, di sini saya akan menambah kategori pemasukan baru bernama warisan. Jika kita pergi ke sheet subkategori, perhatikan data drop-down kategori pada transaksi pemasukan. Di bagian bawah juga memiliki data kategori baru, yaitu warisan. Begitu juga jika kamu menambah atau mengubah kategori pada transaksi pengeluaran. Pilihan data subkategori maupun kategori ini bersifat fleksibel. Kamu bisa sesuaikan penamaannya sesuai kebutuhan keuanganmu. Namun, perlu diingat bahwa data subkategori dan kategori tersebut akan ditampilkan di dashboard sesuai penamaan yang kamu berikan. Baik, kita kembali ke sheet transaksi. Sekarang kita akan membuat transaksi pertama kita lewat Telegram. Untuk membuat transaksi, Duit Tracker Pro menggunakan format khusus yang sudah ditentukan. Format ini dirancang sesimpel mungkin sehingga kamu tidak merasa sedang menginput data, tapi seperti melaporkan transaksi kepada seseorang. Transaksi akan tercatat hanya jika kamu menggunakan format ini. Format transaksi dimulai dengan mengetik kata lapor sebagai trigger, kemudian spasi pemasukan atau pengeluaran spasi nominal spasi deskripsi transaksi. Kita beri contoh, lapor spasi pemasukan spasi 5 juta spasi gaji bulanan. Kirim. Kamu akan menerima konfirmasi balasan chat oleh bot apabila transaksi berhasil tercatat atau gagal. Kamu juga harus membaca pesan konfirmasi tersebut untuk memastikan apakah transaksi yang kamu kirim sudah benar atau ada kekeliruan, misal di jumlah nominalnya. Kita lihat di contoh di sini, kita berhasil mengirimkan transaksi pengeluaran baru. Terlihat dari pesan sukses dari chatbotnya. Coba kita lihat di sheet transaksi, terdapat data transaksi baru sesuai dengan apa yang kita input melalui Telegram tadi. Kita coba contoh transaksi lain. Lapor spasi, pengeluaran spasi, 50.000 spasi, beli bensin motor kerja. Kirim. Transaksi berhasil dicatat. Kita lihat di sheet transaksi, transaksi berhasil disimpan sesuai dengan apa yang kita laporkan. Agar data transaksi lebih detail di dashboard nantinya, kamu perlu memilih subkategori yang sesuai untuk setiap transaksi yang tersimpan di sheet transaksi. Pada contoh transaksi kita, gaji bulanan harusnya masuk ke dalam subkategori pemasukan gaji pokok, sedangkan beli bensin masuk ke dalam subkategori pengeluaran bensin. Jika kamu perhatikan, kategori dan rasio budgeting di sini otomatis terisi. Itu karena data tersebut diambil dari baris yang sesuai dengan subkategori terpilih pada sheet subkategori di bawah sini. Kamu hanya perlu memilih subkategori saja. Proses pemilihan subkategori ini tidak perlu dilakukan setiap hari, lakukan di waktu luangmu saja, seminggu sekali cukup. Atau bisa juga jika kamu ingin melihat data dashboard terbaru kamu, maka mulailah memilih subkategori di semua data transaksimu. Yang paling penting di sini adalah kamu terbiasa dan mulai rutin melaporkan setiap transaksi yang kamu lakukan melalui Telegram. Saya juga menganjurkan kamu untuk membookmark link Google Sheet yang sudah diverifikasi untuk memudahkan akses ke depannya.
Caranya mudah, silakan klik link sheet kamu seperti ini sampai terpilih, lalu tarik ke bookmark bar seperti ini. Bagaimana jika kita melakukan salah ketik atau typo saat membuat transaksi? Misalnya, kamu mengetik perintah dengan format terbalik seperti ini, lapor spasi, pengeluaran spasi, bayar internet spasi, 350.000. Kirim. Bot akan mengirim balasan bahwa format yang kita kirim keliru disertai instruksi format yang benar untuk diikuti. Ingat, transaksi hanya tersimpan apabila bot mengonfirmasi bahwa transaksi berhasil dicatat. Satu lagi, dalam prosesnya nanti, kamu mungkin melakukan beberapa kesalahan penginputan. Misalnya, transaksi duplikat atau detail transaksi yang keliru. Kondisi yang membuat kamu harus menghapus transaksi tersebut. Di sini, saya akan memberikan contoh cara menghapus transaksi. Misalnya, saya menginput transaksi duplikat di Telegram. Lapor spasi pengeluaran spasi 50.000 beli bensin motor kerja. Kirim. Cara menghapus transaksi duplikat seperti ini, kamu boleh memilih salah satu data yang ingin dihapus. Proses penghapusan dilakukan dengan cara memblok data dari tanggal sampai subkategori. Ingat, hanya sampai subkategori. Jika kamu melanjutkan ke kolom kategori atau setelahnya, kamu akan menghapus formula penting yang ada di dalamnya. Kemudian klik tombol delete sekali saja. Hindari mengetuk tombol delete 2 kali, drop-down akan terhapus secara total seperti ini. Segera tekan menu undo di sini untuk mengembalikan atau tekan tombol Ctrl Z jika kamu melakukannya tanpa sengaja. Menghapus dengan cara pilih satu baris row seperti ini juga tidak dibolehkan karena akan mengacaukan semua fungsi dependent drop-down pada subkategori. Biarkan baris yang kamu hapus dalam keadaan kosong. Baris ini akan terisi apabila ada transaksi baru yang dikirimkan lewat Telegram. Baik, sampai di sini video perkenalan fitur dan tutorial membuat transaksi lewat Telegram di Duit Tracker Pro. Sampai ketemu di video selanjutnya.